Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, kita akan membacakan parita suci terlebih dahulu. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Wijjacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro purisa dhamma sarati sattha dewa manussanang buddho bhagavati. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita hening sejenak. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, sahabat religi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedama, hari ini kita akan memulai pembahasan tentang Buddha Rupang, atau orang pada umumnya itu menyebutnya sebagai patung Buddha. Nah, dengan tema hari ini yaitu Buddha Rupang, simbol keagungan Buddha. Nah, dari tema ini kita tahu Buddha Rupang itu adalah sebuah simbol dari keagungan Buddha. Jadi pada orang umumnya, umat awam biasanya menyebutnya sebagai patung Buddha, tapi umat Buddha sendiri menyebutnya sebagai Buddha Rupang. Nah, itu adalah simbol dari Buddha. Karena pada zaman dahulu, waktu zaman Buddha masih ada, itu mereka tidak membuat Buddha Rupang. Nah, Buddha Rupang itu dibuat pada masa-masa masuknya Buddha Rupang itu dibuat pada masa-masa masuknya Buddha Rupang itu dibuat pada masa-masa masuknya dinasti Kusana yang berkuasa pada tahun 119 Masehi sampai 163 Masehi dan dipengaruhi oleh budaya Yunani. Nah, kita tahu sendiri budaya Yunani itu adalah orang-orangnya suka membuat sebuah patung, membuat arca. Nah, dari situlah terbentuknya Buddha Rupang. Dan kita tahu Buddha Rupang itu di setiap negara berbeda-beda, tergantung orang yang membuatnya. Karena pada zaman Buddha itu tidak ada yang melukis Buddha itu seperti apa. Jadi
ya pada saat pembuatan patung Buddha atau Buddha Rupang ini, orang-orang itu berkeyakinan bahwa sebuah patung atau sebuah Buddha Rupang ini dibuat dengan sesempurna mungkin menurut dia, menurut si pembuatnya. Jika pembuatnya dari orang Indonesia, ya maka Buddha Rupang itu akan berbentuk seperti orang Indonesia yang sempurna. Kalau dibuat di Thailand, ya Buddha Rupang itu akan dibentuk sebagai orang Thailand, seperti orang Thailand. Dan dimanapun itu berada Buddha Rupang, nah itu sesuai dengan persepsi orang atau persepsi dari si pembuatnya. Jadi tidak ada patokan khusus bahwa Buddha Rupang itu seperti ini atau seperti itu. Jadi Buddha Rupang itu dibuat sesuai dengan persepsi masyarakat si pembuatnya. Jadi tidak ada patokan khusus. Kan tetapi ada sebuah patokan untuk pembuatan Buddha Rupang itu, yaitu tentang Lakkhana Sutta. Berdasarkan Lakkhana Sutta yang ada di Sutta Pitaka Digha Nikaya keempat, nah itu ada namanya Mahapurisa. Ada 32 Mahapurisa dalam Lakkhana Sutta tersebut. Yang pertama, telapak kakinya rata. Kedua, pada telapak kakinya terdapat cakra yang berbentuk sempurna. Ketiga, tumit yang bagus. 4, jari-jari panjang. Kelima, tangan dan kaki yang lembut serta halus. 6, tangan dan kaki bagaikan jala. 7, pergelangan kaki yang agak tinggi. 8, kaki bagaikan kaki kijang. 9, kedua tangan dapat menyentuh atau menggosok kedua lutut tanpa membungkukkan badan. 10, kemaluan terbungkus laput. 11, kulitnya bagaikan perunggu berwarna emas. 12, kulitnya sangat lembut dan halus sehingga tidak ada debu yang dapat melekat pada kulit. 13, pada setiap pori kulit ditumbuhi sehelai bulu roma. 14, rambut yang tumbuh pada pori-pori berwarna biru hitam. 15, potongan tubuh yang agung. 16, adanya 7 tonjolan yang sempurna. 17, dada bagaikan dada singa. 18, pada kedua bahunya tak ada lekukan. 19, tinggi badan sama dengan panjang rentangan kedua tangan. 20, dada yang sama lebarnya. 21, indera perasa sangat peka. 22, rahang bagaikan rahang singa. 23, 40 buah gigi. 24, gigi rata. 25, antara gigi-gigi tidak ada celah. 26, gigi putih bersih. 27, lidah yang panjang. 28, suara bagaikan suara Brahma seperti suara burung karawika. 29, mata biru. 30, bulu mata lentik bagaikan bulu mata sapi. 31, di antara alis-alis mata tumbuh sehelai rambut halus putih bagaikan kapas yang lembut. 32, kepala bagaikan bersorban. Nah, ini adalah 32 ciri makhluk agung. Dari ciri tersebut, kita tidak bisa membayangkan. Seandainya dibayangkan pun, kita akan merasa, wah, aneh, agak aneh seperti itu. Akan tetapi, ciri ini adalah mengacu pada Lakkhana Sutta yang sudah dibabarkan oleh Sang Buddha sendiri, dan itu adalah ciri dari Buddha langsung pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, postur tubuh manusia itu cukup tinggi, beda dengan zaman sekarang yang kemungkinan seperti orang Indonesia rata-rata 170-175 untuk laki-lakinya. Nah, jadi pada zaman dahulu itu ya cukup tinggi. Jadi itu adalah 32 ciri manusia agung. Jika manusia agung ini 32 yang memiliki ciri ini, dia menjadi umat biasa, dia akan menjadi raja dunia. Akan tetapi jika dia meninggalkan keduniawian, dia akan mencapai sama Sang Buddha. Nah, itu adalah Buddha Rupang. Buddha Rupang adalah simbol
simbol yang digunakan oleh umat Buddha untuk mengenang kembali bahwa Buddha dahulu adalah yang agung, yang patut dihormati. Jadi Buddha Rupang itu tidak harus ada di altar. Jadi saat kita tidak memiliki Buddha Rupang, apakah kita tidak bisa melakukan puja bakti? Tidak juga. Kita bisa melakukan puja bakti di mana saja. Kita memiliki Buddha Rupang, bisa melakukan puja bakti. Kita tidak memiliki Buddha Rupang, kita juga bisa melakukan puja bakti. Tidak ada keharusan khusus kita harus memiliki Buddha Rupang. Dan ada yang menanyakan, nah Buddha Rupang sendiri itu adalah simbol keagungan dari Buddha. Jadi saat kita membeli Buddha Rupang, apakah kita harus membayarnya dengan harga mahal? Nah, jawabannya adalah tergantung orangnya. Buddha Rupang sendiri itu hanyalah simbol sebagai keagungan Buddha. Kalaupun kita tidak memiliki Buddha Rupang yang bagus, yang berlapiskan emas, tidak harus yang bagus. Kita bisa membuatnya sendiri. Yang penting adalah niat kita dalam mengartikan simbol tersebut, bahwa ini simbol Buddha. Bukan kita menyembah berhala. Nanti di patung ini ada makhluknya. Bukan seperti itu. Bahwa itu adalah simbol dari Buddha, simbol keagungan dari Buddha. Ada maupun tidak ada, Buddha tetap agung dalam diri kita. Jadi mau ada Buddha Rupang maupun tidak ada Buddha Rupang, kita bisa berpuja bakti. Di rumah pun juga bisa. Kalau pun ingin memiliki Buddha Rupang, kita bisa membuatnya seperti dalam bentuk gambar. Kita bisa mencetaknya. Kita mencari gambar di internet dan berbentuk Buddha Rupang, kita bisa cetak, kita bisa tempelkan di tembok. Seperti itu. Nah, seperti yang telah saya bacakan tadi tentang Buddha Nusati. Nah, tadi saya bacakan Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Jadi, Sang Buddha adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Beliau adalah pembawa ajaran Dhamma di dunia yang sampai sekarang kita kenal. Nah, beliau adalah sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang patut dimuliakan, yang sadar dan patut dimuliakan. Nah, di dalam Buddha Rupang kita menyimbolkan seperti itu. Beliau adalah yang sempurna, guru para dewa dan manusia. Karena Sang Buddha pada zaman dahulu itu tidak hanya mengajar kepada manusia, tetapi juga mengajarkannya Dhamma ini kepada para dewa. Oleh sebab itu, Buddha Rupang kembali lagi hanyalah sebuah simbol. Tetapi Buddha Rupang adalah simbol keagungan dari Buddha. Kita harus mencontoh, bukan kita mengagung-agungkan, wah kalau tidak ada Buddha Rupang kita tidak bisa puja bakti. Tidak. Kita harus mencontoh dari Buddha. Buddha Rupang hanyalah pengingat kita, simbol kita, bahwa kita harus berbuat baik seperti Buddha. Kita berusaha, walaupun kita juga tidak sempurna seperti Buddha, tapi kita berusaha mengikuti jejak Buddha dan mengamalkan ajaran-ajaran Buddha, yaitu Dhamma. Demikian pembelajaran singkat dari saya. Semoga bisa kita pahami bersama, Buddha Rupang sendiri, kembali lagi, itu hanyalah simbol keagungan dari Buddha. Simbol dari Sang Buddha sendiri. Kita melihat Buddha Rupang untuk mempraktikkan Dhamma. Kita mengingat Dhamma ajaran dari Buddha. Tidak untuk tidak untuk disembah seperti menyembah berhala, bukan. Mau ada kita Buddha Rupang ataupun tidak ada Buddha Rupang, kita tetap bisa melakukan puja bakti. Demikian dari saya. Semoga bisa dijadikan pedoman, semoga bisa dijadikan pembelajaran pada kita semua bahwa Buddha Rupang
adalah simbol dari keagungan Buddha. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo Buddhaya.